Shalom Alehem, saya Gembala Muda Paul Wisang. Saya datang untuk saudara-saudara di tanah Papua dalam rangka memperingati 160 tahun Injil masuk tanah Papua. Mama-mama, papa-papa, kakak-kakak, adik-adik, mari hadir di dalam KKR yang akan diadakan pada tanggal 3, 4, 5 Februari tahun 2015. KKR ini juga akan dihadiri oleh gembala-gembala yang luar biasa. Dan ada tamu kehormatan, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, Haji Joko Widodo, dan istri. Saudara yang kekasih, mari berbondong-bondong, ajak semua sanak saudara, saudara-saudara, orang tua kalian agar datang menghadiri KKR ini. Dan pada tanggal 5 nanti juga dihadiri oleh Bapak John Hartman yang sangat luar biasa. Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan satu pujian. Sebelum dari itu, kita mari sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami mengucap syukur Bapa, karena pada hari ini kami boleh bertemu dengan saudara-saudara di tanah Papua yang tercinta ini Bapa. Bapa, apapun yang akan kami lakukan, setiap firman yang akan kami bagikan, sekiranya Bapa Surgawi di dalam nama Yesus HaMasiah, itu firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Segala puji syukur hanya untuk Bapak Yahweh. Biarlah Bapak Yahweh selalu memberkati tanah Papua, masyarakat Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dan tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar rahmat dan kuatmu nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu tuh kemuliaan saksimu, nur kasih dan anugerahmu, dan ku berlari pada
Haleluya, haleluya. Demikianlah pujian tadi akan mengantar di dalam pelayanan Dafar Elohim atau firman Tuhan yang akan kami beritakan pada hari ini. Saudara yang kekasih, firman Tuhan kali ini saya akan ambil di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Demikian berbunyi, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat yang berikut, banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu mengerjakan kedurhakaan. Demikianlah saudara-saudara di dalam Matius 7 ini. Saudara yang kekasih, di dalam ayat yang ke-21 di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dan seterusnya, di situ akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus katakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara yang kekasih, apa itu kehendak Bapa di surga? Banyak sekali kehendak Bapa yang dia tuntut di dalam kehidupan kita. Tetapi mau tidak mau, kita harus melihat ke belakang. Di dalam perjanjian lama, Bapa Yahweh telah memberikan perintahnya kepada Mose di dalam 10 perintah Elohim di Gunung Sinai. Yang perintah itu ditulis sendiri oleh tangan Elohim. Demikian saudara. Yang pertama adalah jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Saudara kekasih, banyak sekali zaman sekarang orang-orang bahkan gembala-gembala pendeta yang sudah tidak mencintai Tuhannya. Mereka lebih cinta istrinya, anaknya, atau mobilnya, bahkan motor mogenya, saudara kekasih. Apakah mereka yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Perintah yang berikutnya yaitu jangan membuat bagimu patung. Kita sering sekali melihat banyak sekali di rumah-rumah kita, di rumah-rumah jemaat Kristiani, banyak sekali patung-patung. Bahkan ada yang menyerupai patung Tuhan kita. Apakah itu kehendak Bapa terhadap kehidupan kita? Saudara yang kekasih, di perintah yang berikutnya, perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Terkadang kita suka lupa, kita suka bersumpah, kita suka melakukan demi nama Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa Yahweh tidak menginginkan hal itu, saudara kekasih. Dan yang keempat, yang sudah dilupakan umat Kristiani, Sakor et Yom Hasabat lekatso. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Saudara yang kekasih, banyak sekali kita sudah melupakan Sabat. Bapa Surgawi menciptakan 7 hari, dan dalam 7 hari ada 1 hari spesial yang Bapa Yahweh berikan untuk umatnya, yaitu di hari ke-7 untuk beribadah kepadanya. Itulah hari Sabat. Saudara yang kekasih, apakah saudara-saudara sudah melakukan hal ini? Kehendak Bapa Surgawi. Yang berikutnya adalah hormati ayah dan ibumu. Dan kami semua pasti sangat menghormati orang tua kami, opung-opung kami, tete-tete kami, opa kami. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita menghormati orang tua. Agar apa? Agar panjang umur kita. Amin, saudara kekasih. Dan yang berikutnya adalah jangan membunuh. Jelas perintah ini diperintahkan oleh Bapa Surgawi. Kita tidak boleh membunuh. Dan dipertegas di dalam perjanjian baru oleh Tuhan Yesus di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Dan kamu telah mengetahui bahwa setiap pembunuh tidak memiliki hidup kekal untuk tetap tinggal di dalam dia. Itulah kata Yesus. Jadi lebih tegas lagi. Dan berikutnya saudara yang kekasih, di situ dikatakan perintah yang ke-7, jangan berzina.
Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 27 dan 28 dikatakan, kamu sudah mendengar yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, janganlah berzina. Namun aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, bahwa setiap orang yang memandang seseorang perempuan dengan bernafsu terhadapnya, dalam hatinya dia telah berzina. Demikian yang dikatakan. Dan berikutnya adalah jangan mencuri. Banyak sekali kita melakukan hal-hal mencuri kecil-kecilan. Banyak sekali orang Kristiani mengambil hak milik orang lain. Apakah ini sekarang saudara kekasih, kita sudah harus bertobat dengan pelayanan roh yang ada. Oleh sebab itu mengapa 2 misionaris datang ke tanah Papua untuk memberitakan kebenaran ini. Saudara yang kekasih, yang berikutnya adalah jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kalau orang Papua bilang jangan tipu-tipu. Bapa Yahweh menginginkan kita tidak boleh bersaksi dusta. Tapi banyak sekali kita suka tipu-tipu kecil-kecilan. Dan itu tidak dikehendaki oleh Bapa Surgawi. Yang terakhir adalah di ke-10, di situ dikatakan jangan mengingini barang apapun milik sesamamu. Terkadang kita suka mengiri. Kalau tetangga mempunyai TV yang lebih besar, kita selalu mengiri, menginginkan TV yang sama. Atau kalau tetangga kita memiliki hal yang baru di dalam rumah tangganya, kita pun ingin sekali memilikinya. Apalagi zaman sekarang, zaman modern, banyak HP yang bagus. Kalau teman kita memiliki HP Android yang bagus, kita pun ingin memiliki hal yang sama. Saudara yang kekasih, kalau memang kemampuan kita tidak sampai di sana, mari janganlah kita mengingini apa yang saudara-saudara kita ingini. Saudara yang kekasih, oleh karena itu, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus mengatakan hanya 2 perintah yang sangat utama, yaitu di dalam Markus 12 ayat yang 29 dan ayat 30 dan 31. Di situ dikatakan, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Yesus katakan, dengarlah Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh Esa. Dikatakan demikian. Dia katakan dengar Israel, bukan dengar bangsa Israel. Artinya apa saudara kekasih? Kita suka mengaku, kita suka bangga sekali mengatakan bahwa kita ini adalah Israel baru, Israel di dalam roh. Oleh sebab itu ayat ini berlaku juga buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di situ dikatakan Yahweh itu Esa. Yahweh Tuhan kita adalah Esa. Tuhan kita, Tuhan umat Kristiani, Esa 1, bukan 3 tetapi 1. Di sini jelas sekali Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Di ayat yang berikut dikatakan, dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Apakah saudara dan saya sudah melakukan hal ini? Apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Mengasihi dengan segenap jiwa kita untuk Elohim kita, Bapa Yahweh. Mengasihi dengan segenap akal budi kita untuk Elohim kita, Bapa Yahweh yang di surga. Saudara yang kekasih, biarlah mulai saat ini, biarlah ada pertobatan yang luar biasa. Roh Kudus yang menyempurnakan kita untuk di dalam pertobatan kita. Di ayat yang ke-31 di situ dikatakan, dan yang kedua seperti ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau saudara mengasihi sesamamu lebih dari diri kita sendiri, itu sangat luar biasa. Sempurna roh bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Tuhan Yesus katakan, tidak ada perintah lain yang besar daripada ini. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, biarlah melalui program ini, melalui KKR nanti, di tanggal 3, 4, dan 5 Februari akan datang di tahun 2015. Hadir berbondong-bondong
saudara-saudara semua, mama-mama, papa-papa, kakak-kakak, adik-adik akan menerima berkat yang luar biasa. Itu sudah yang sangat luar biasa. Amin. Saudara yang kekasih, di dalam Matius 7 ayat 22 di situ dikatakan, banyak orang yang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mukjizat. Di ayat ke-23 di situ dikatakan, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu yang mengejarkan kedurhakaan. Saudara yang kekasih, kedurhakaan di sini sudah jelas dipertegas oleh Matius 22 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara yang kekasih, di situ ada saudara dan saya. Amin. Sedikit yang dipilih, di situ ada saudara dan saya. Ada orang-orang tanah Papua di situ. Haleluya. Saudara yang kekasih, mengapa banyak orang yang tidak terpilih? Karena mereka hanya mengenal keagamaan. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka yang mereka sembah. Mereka tidak mengenal siapa juru selamat yang mereka sembah. Mereka memang benar melakukan mukjizat. Mereka benar banyak melakukan nubuat-nubuat. Tetapi mereka tidak tahu kepada siapa mereka berbuat. Dalam Wahyu 14, di situ dikatakan, saudara kekasih, di dalam dahi setiap orang percaya ada nama Bapa. Siapa nama Bapa kita? Yod He Waw He, atau biasa kita panggil dengan Yahweh. Itu nama Bapa kita. Saudara-saudara, banyak hamba Tuhan boleh banyak bernubuat, boleh banyak membuat mukjizat, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Tapi kalau dia tidak melakukan perintah Bapa surgawi, dia tidak hanya memilih-milih perintahnya, dia tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan surga. Haleluya. Saudara yang kekasih, di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima di situ dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang kekasih, saat ini 160 tahun Injil masuk tanah Papua. Tentunya kedua misionaris itu sudah menuai berkas-berkasnya. Mereka sudah melihat banyak orang-orang Papua yang bertobat. Mereka sudah melihat banyak orang-orang Papua yang luar biasa. Mereka kaya di dalam roh. Dan kami rindu, saudara yang kekasih, pada saat nanti tanggal 3, 4 dan 5 Februari nanti, ajak semua saudara-saudaramu agar ada urapan kuasa Roh Kudus itu mengalir untuk saudara-saudara. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini akan terus mengalir, terdengar di telinga saudara-saudara. Sebagaimana Bapak Yahweh katakan, firman yang sudah keluar dari mulut Bapa surgawi, Bapa Yahweh, tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara yang kekasih, Mazmur ini mengatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara yang kekasih, demikianlah janji Bapa surgawi bagi orang yang mengasihinya. Terlebih bagi kedua misionaris, yaitu Carl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisser. Kedua orang ini yang pada tanggal 5 Februari tahun 1885 datang ke tanah Papua. Luar biasa. Semua apa yang sudah beliau tabur, mereka tabur untuk tanah Papua ini sangat luar biasa. Dan buktinya saat ini saudara-saudara kekasih sudah sangat menikmati semuanya. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, demikianlah firman Tuhan yang luar biasa ini. Saya rindu saudara yang kekasih untuk dapat hadir, ajak semuanya di lapangan Borasi, kota Manokwari di Papua Barat nanti. Di dalam KKR nanti. Yang akan dimeriahkan salah satunya Bapak John Hartman. Dan banyak lagi vokal grup yang dari California, dari gereja HKBP California. Sangat luar biasa. Saudara yang kekasih, di dalam Matius 7 ayat 24 di situ dikatakan, oleh karena itu
setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana. Luar biasa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang bijaksana yang telah membangun rumah di atas batu karang. Saudara yang tahu batu karang adalah batu yang sangat keras, batu yang sangat luar biasa. Apabila kita membangunnya rumah di atas batu karang, tidak akan pernah kita tertempa oleh badai topan sekalipun. Dan kita adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bijaksana yang sudah Bapa Yahweh tanamkan rohnya ke dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, 160 tahun yang lalu itu adalah tonggak sejarah Injil masuk ke dalam tanah Papua. Dan kami yakin dan percaya, para hamba-hamba Tuhan percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil yang akan terjadi. Pasti semuanya kemurahan Bapa Yahweh akan dia curahkan di dalam kehidupan masyarakat Bapa, masyarakat tanah Papua. Saudara yang kekasih, kami rindu, kami juga dapat melakukan hal sama pada saat tanggal 3, 4, dan 5 Februari nanti. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan kita, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Elohim di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, sedikit sejarah mengenai kedua misioner tadi itu. Mereka bersandar di Pulau Matsinam pada tanggal 5 di Teluk Dora di kota Manokwari. Dengan berangkat dengan menaiki perahu atau kapal yang dari Belanda dan Jerman, mereka sempat singgah di Tidore. Dan pada saat itu tanggal 5 Februari mereka sandar di Pulau Masinam tersebut. Dan luar biasa mereka disambut dengan orang-orang Papua yang saat itu sangat curiga. Karena belum ada orang yang berkulit putih datang ke sana. Tetapi saudara yang kekasih, firman ini akan melakukan kebenarannya. Pelayanan roh yang kedua misionaris lakukan itu akan saudara-saudara terima. Dan kami pun merasa bangga. Kami para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di semua kota, sangat bergembira, sangat memuliakan nama Tuhan. Karena dengan adanya orang-orang seperti ini, kita boleh mengenal Injil kebenaran itu. Saudara yang kekasih, mari sekali lagi saya menghimbau, ajak seluruh sanak keluarga untuk datang di lapangan Borasi, kota Manokwari, Papua Barat pada tanggal 3, 4, dan 5 Februari 2015 yang akan dirayakan KKR yang luar biasa, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ada luar biasa kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Ada luar biasa kesaksian-kesaksian kesembuhan di sana. Dan satu hal saudara kekasih, acara ini sudah direstui oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo. Dan bahkan beliau akan hadir di sana dan menyambut para orang-orang Papua. Mama-mama, papa-papa, kakak-kakak, adik-adik di sana akan bertemu tatap muka langsung dengan orang-orang yang luar biasa, dengan Presiden kita. Dan yang terlebih, lawatan kuasa Roh Kudus itu akan selalu ada di dalam kehidupan orang-orang Papua, yang selalu ada di tanah Papua. Saudara yang kekasih, biarlah acara ini yang sudah kami lakukan bersama panitia pusat untuk acara KKR nanti boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa Yahweh Elohim, di dalam Yeshua HaMashiach. Baiklah saudara kekasih, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita berdoa untuk kemuliaan nama Bapa. Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, kami mengucap syukur bahwa berkat-Mu selalu ada di tengah-tengah kami. Ada di tengah-tengah rakyat Papua, ada di tengah-tengah tanah Papua, yang Engkau sudah memberikan tanah Papua yang luar biasa, kekayaannya luar biasa. Biarlah Bapak Yahweh semuanya ini buat kemakmuran bangsa Papua, rakyat Papua, dan bangsa Republik Indonesia. Bapak Yahweh, dalam nama Yesus HaMashiach, kami juga mengucap syukur
buat acara ini. Kami sangat terberkati dengan 160 tahun Injil masuk Papua. Kami sangat terberkati karena 160 tahun yang lalu ada 2 misionaris yang luar biasa yang Bapak Yahweh utus untuk masuk ke dalam tanah Papua. Pada saat mereka masuk ke tanah Papua, pada saat mereka menginjak tanah Papua, mereka mengatakan, dalam nama Tuhan kami injak tanah Papua. Oleh sebab itu, tidak heran kalau tanah Papua yang ada di Papua ini, yang saudara-saudara saat ini menikmati, sungguh-sungguh sangat diberkati oleh Bapa Surgawi. Terima kasih Bapak. Biarlah kami juga mau berdoa buat panitia nasional. Biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik bersama panitia lokal agar berjalannya KKR ini boleh menjadi KKR yang luar biasa yang diurapi oleh Bapak Yahweh dan banyak orang bertobat dan banyak beribu-ribu ratus ribu orang boleh bertobat di dalam nama Bapak Yahweh, di dalam Yesus HaMashiach. Segala puji syukur hanya untuk kemuliaan nama Bapak Yahweh. Biarlah kami semua hamba-hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk menjadi tentara-tentara Elohim, kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu dengan segenap ketulusan hati kami. Dan Bapak Yahweh, biarlah kami juga berdoa buat tanggal 3, 4, 5 Februari. Semuanya Bapak Yahweh atur dengan sedemikian rupa. Cuacanya baik, keadaannya baik, dan penerbangan para panitia yang dari pusat ke Papua semuanya berjalan baik. Bapak Yahweh berkati semuanya, lapangannya, pesawat yang akan kami tumpangi, kru pesawatnya, semuanya, teknisi yang ada semuanya Bapak Yahweh berkati. Agar kami boleh memberitakan kebenaran nama Bapak Yahweh dengan penuh kemuliaan Bapak Yahweh Surgawi. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami sudah berdoa. Haleluya, amin.